Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam. belajar diskusi simulasi soal. Oke, kemarin kita udah sampai di nomor 30. Nanti kalau di tryout kedua kayaknya udah lancar. Ini kan baru-baru kan. Oke, 31 soalnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat pemaketan pekerjaan sebagai berikut. 1. Pekerjaan konstruksi berupa pembangunan ruang workshop, ruang pelayanan dan ruang lab metrologi pada lokasi yang sama dengan nilai total 2M. Jadi ada dua bangunan, yaitu ruang workshop dan ruang pelayanan. Ada 3 ya, dan ruang lab, tapi lokasinya sama 2M. Kemudian pengadaan peralatan metrologi, peralatan berarti barangnya ya, 800 juta. Pengadaan kendaraan dinas dengan nilai 700 juta. Ada kendaraan dinas, beda, satunya barang, ada 2 barang, tapi satunya peralatan, satunya kendaraan. Bagaimana menurut pendapat saudara terhadap pemaketan tersebut? Nah, ini ada pemaketannya menjadi 3. 1, ada 3 gedung, lokasinya sama, cuma 2M. Sama-sama untuk kecil. Aman lah, boleh lah. Kemudian yang 2, peralatan meteorologi 800 juta. Nah, yang ketiga, kendaraan dinas 700 juta. Nah, rencana paket-paket disusun oleh PA sudah tepat karena terdiri dari 3 paket dan sesuai dengan karakteristik atau lingkup pekerjaannya. Jadi kalau kendaraan dinas kemungkinan kan di e-katalog ada, ya kan? Nah, terus kemudian pengadaan peralatan meteorologi itu sebenarnya di e-katalog ada juga, cuma mungkin beda ini ya, beda toko kayak gitu. Nah, ini yang A itu menganggap pemaketan 1, 2, 3 itu sudah tepat. Nah, yang B, rencana di atas belum tepat, seharusnya paket pekerjaan 1 dan 2 harusnya digabung. 1 konstruksi, yang kedua pengadaan peralatan. 1 konstruksi, 1 barang. Kalau digabung, bisa nggak? Sementara itu bukan pekerjaan terintegrasi. Nggak bisa. Bisa. Nah, ya, 1 dan 2 nggak bisa digabung. Yang C, rencana di atas belum tepat, paket pekerjaan konstruksi mestinya dipecah menjadi 3 paket. Ngapain, kan cuma 2M. 2M pun juga masih untuk kecil kan. Ya sudah, saya pikir yang paling tepat adalah jawabannya adalah alfa. Ya, orang kita mikirnya pemaket konsolidasi, kok ini cuma 2M, ini dipecah-pecah. Nah, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah alfa. Ada pendapat yang lain? Cukup? Yang D apa Bu Yang? pilihan? Yang D pilihannya apa Bu? Emang ada pilihan D? Oh iya, coba Mas Pipit, yang D ada nggak? Saya belum sempat nge-print ini soalnya. Yang bawahnya Mas Pipit. Ya. Oke. Nah, Oh, enggak tepat. tambah enggak jelas, tambah digabung mawur, jadi sego campur, semuanya digabung jadi satu, salah. Jadi jawabannya alfa Y. Oke. Berat ya, oke, 32. Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan pengadaan dan mengurangi biaya pengadaan, PA dan PPK dapat menyusun perencanaan pengadaan, dapat menggabungkan dalam penyusunan perencanaan pengadaan, dapat menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam 1 kali pelaksanaan pengadaan. Berarti konsolidasi ya, karena sejenis ya. Dalam melakukan pemaketan barang jasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Efisiensi penggunaan sumber daya. Betul. Ya. Keberpihakan kepada usaha non kecil, malah salah ini, karena harus berpihaknya kepada usaha kecil. Mengutamakan keinginan pengguna, salah. Memperhatikan penyedia pemenang tender, salah. Jawabannya yang paling tepat alfa. Udah. Alfa. Oh iya. Alfa A. Iya, dia memperhatikan penyedia pemenang tender. Ngapain pemenang tender diperhatikan? Karena sejatinya pemaketan, konsolidasi itu lebih kepada efisiensi waktu, ya kan, tenaga kerja. Maksudnya kan sama-sama pekerjaan yang sejenis, ya digabung aja, dikonsolidasi saja supaya hemat dalam biaya pengadaannya. Kan dokumennya sama-sama sejenis kan, gitu. Oke, 33. UK PBJ yang menjalankan fungsi pengadaan barang dan jasa dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi,
Penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal adalah ciri dari tingkat kematangan UKPBJ. Nah, ini harus buka nih. Ada yang bisa bantu buka? Cepet-cepetan di indeks modul. Bentar, bukunya belum. Seingat saya proaktif. Nah, dia tingkat kematangan UKPBJ-nya sudah melakukan pemenuhan kebutuhan dari pemangku kepentingan dengan kolab penguatan fungsi. Jadi udah agak tinggi nih kayaknya nih. Ya. Tapi belum unggul. Kalau unggul belum. Inisiasi juga belum. Saya pikir itu sudah ke proaktif. Tapi coba dicek. Cepet-cepetan. Ayo. Ya ini pembahasan apa ya Bu? Bu Win mesti nggak bawa modul ya? Bawa, tapi posisinya sulit Bu untuk membuka. Oke. Ya. Meneng. Aku zoom. Oke. Budian. Nah, Budian Bang. Pak Joko. Harus cepet itu. Bawa modul, Bu. Modul lebih. Kalau ini modul berapa ya, Bu? Kalau ini dia masih di pengenalan UKBBJ itu masih di modul 2. Modul 2 ada, Bu. 2 kah? Ya. Kalau nggak modul 2 justru malah modul 3. Karena di situ karena kayaknya definisinya itu kan kalau di awal-awal kan baru inisiasi, esensi, proaktif. Nah, penjelasannya itu ada di bab selanjutnya kan. Kayaknya nggak di bab 2 deh. Bab 3 seingat saya. Cuma posisinya ini. Ya, itu sudah proaktif jawabannya. Nanti dicek lagi nih kebenarannya. Caranya nyari cepet itu. Itu kan definisi aja. Ini nggak terlalu banyak mikir. Langsung cek cari dapat. Ya. Ya. Oke, 34 perubahan atau ketidakpastian terkait aspek kelengkapan atau kecukupan desain serta spesifikasi efisiensi operasional dan keandalan mengancam kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan yang dihasilkan yang bisa berdampak pada biaya. Next slide. Ya, resiko di atas termasuk kategori resiko apa? Dinaikkan lagi, Mas. Dinaikkan lagi boleh? Nah, ini ya digedein. Ya. Ini perubahan atau ketidakpastian berarti resiko ya. Terkait aspek kelengkapan, kecukupan desain, serta spek efisiensi operasional dan keandalan. Nah, dia lebih ke administrasi atau teknis? Teknis ya. Dia tidak ke keuangan bukan, proyek bukan, administrasi juga lebih kepada teknis karena ini desain. Efisiensi operasional, keandalan, kualitas, ya, ketepatan waktu, dia lebih pada teknis. Oke, lanjut. Itu main logika aja bisa, Bu. Oke. 35, tindak lanjut hasil review oleh Pokja pemilihan yang mengakibatkan perubahan dokumen, persiapan pengadaan, masih ingat ya, persiapan pengadaan oleh PPK, kemudian diserahkan kepada Pokja, nanti wujudnya menjadi dokumen pemilihan. Ya, jadi tadi tindak lanjut hasil reviewnya Pokja atas perubahan dokumen persiapan. Jadi Pokja sudah mereview dokumen persiapan, kemudian sudah ada revisi. Revisinya itu tindak lanjutnya disampaikan kepada siapa? Kepada PPK. Karena yang membuat dokumen persiapan adalah PPK Alfa jawabannya. Oke, 36. Melakukan analisis pasar merupakan salah satu ketentuan dalam review dokumen persiapan yang dilakukan oleh Pokja pemilihan. Fungsi analisis pasar yaitu untuk jadi menentukan metode kualifikasi. Oke, yang A memastikan barang dan jasa tidak mengarah pada produk atau merek tertentu. Kalau analisa pasar nggak seperti itu tujuannya. B menentukan metode kualifikasi dan atau metode pemilihan penyedia. Betul, karena apa? Metode kualifikasi ada berapa kemarin, ada pra, ada pasca kan. Melihat pekerjaan itu kompleks atau tidak, itu bisa mempengaruhi jenis metode kualifikasinya. Semakin kompleks, dia akan menggunakan metodenya pra kualifikasi. Untuk barangnya yang standar di pasaran ada, itu metodenya pakai
pasca kualifikasi. Kemudian termasuk metode pemilihan penyedianya. Mau e-purchasing kah? Mau pengadaan langsung kah? Mau tender kah? Tender cepat kah? Ya kan? Nah, atau penunjukan langsung. Nah, ini betul, bravo. Ya, kita keep dulu deh. Untuk C, memastikan kesesuaian pasar yang dengan kebutuhan pengguna. Bukan, analisis pasar lebih luas lagi. D, mendapatkan data informasi pasar terkini. Nah, apa namanya? Ini juga ada benarnya sih. Nah, cuman kita coba cermati lagi. Melakukan analisis merupakan salah satu ketentuan dalam review dokumen. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mendapatkan data atau informasi pasar terkini kah? Atau untuk menentukan metode kualifikasi? Ayo. Kalau data informasi pasar terkini kan cukup oleh si PPK kan di dalam membuat HPS kan, sudah terwakili oleh PPK karena dia update-nya H-min 28 hari sebelum hari pemasukan penawaran kan, itu kan sudah update banget. Nah, itu terwakili oleh PPK. Nah, kalau kemudian tugas mereviewnya adalah Pokja, maka salah satu fungsi dari analisis pasar yaitu bravo, menentukan metode kualifikasi dan atau metode pemilihan penyedia. Oke. 37, dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pembangkit listrik tenaga surya skala besar, Pokja Kementerian X akan menetapkan jenis evaluasi penawaran untuk paket pengadaan tersebut. Evaluasi penawaran yang tepat adalah kualitas itu pasti bukan untuk pekerjaan konstruksi. Kualitas itu untuk jasa konsultansi. Si anak tiri itu kualitas itu. Kualitas dan biaya juga bukan metode yang digunakan untuk mengevaluasi konstruksi. Jadi metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah. Ya, biaya terendah itu untuk konsultansi. Kalau barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, metodenya adalah nilai, ya, biaya selama umur ekonomis. Satu lagi adalah harga terendah. Nah, kita tinggal punya dua pilihan nih, yang A hilang, yang B hilang. Tinggal milih B dan C. Ya, B atau C, logika saja. Kalau kita mau bikin pembangkit listrik tenaga surya skalanya besar, kompleks nggak? Halo? Kompleks kan? Nah, kalau Ya, kompleks, ya, kalau kompleks, Mas, coba 14 nih Mas. Kalau kompleks berarti pasti bukan harga terendah. Nah, logika pikirnya gitu. Oh, berarti biaya selama umur ekonomis. Jawabannya bravo. 38 agak naik dikit, Mas. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian kualifikasi pengadaan barang jasa pemerintah antara lain ini aspek, ya, aspek A, administrasi atau legalitas, B, penawaran harga, C, metode pelaksanaan, D, spektek. Ya, kalau aspek itu untuk menilai kualifikasi, ya masih ingat ya, kualifikasi itu menilai perusahaannya, bukan barang dan jasa yang ditawarkan. Kalau A, itu betul, itu dokumen kualifikasi, karena dia legalitas perusahaannya. Yang dinilai adalah perusahaannya. Penawaran harga yang dinilai barang dan jasanya. Metode pelaksanaan itu yang dinilai nanti untuk barang dan jasanya. Spektek itu barang dan jasanya juga. Berarti aspek satu-satunya untuk menilai kualifikasi penyedia adalah administrasi atau legalitas. Ya, jadi dokumen kan dibagi dua kemarin kan saya jelaskan. Satu dokumen kualifikasi, yang kedua dokumen pemilihan. Nah, ini ceritanya disuruh mencari mana dokumen kualifikasi. Nah, nilai penyediaannya mana dari dokumen keempat ini?
hanya satu, yaitu administrasi atau legalitas usahanya. Nih, ada diskusi sampai di sini sebelum masuk 39. Cepet kan, gampang kan? Lanjut 39. Ini Pak Joko tetap belum ada suaranya, tetap saya tunggu loh Pak Joko. 39. Berikut pernyataan yang tepat untuk metode evaluasi penawaran sistem nilai. Sistem nilai itu sistem pembobotan, Bapak Ibu. Jadi yang dinilai itu harga dan teknis. Harga itu pembobotannya 70 sampai 90 untuk harga. Untuk teknisnya berarti sisanya. Kalau pembobotan untuk barang untuk harganya 70%, berarti teknisnya 30%. Kalau kemudian pembobotan barang harganya 80%, maka teknisnya 20%. Kalau pembobotan harganya 90, maksimal 90 ya pembobotan harga ya, maka teknisnya yang 10%. Nah ini mana pernyataan yang tepat untuk metode evaluasi penawaran sistemnya nilai. Penilaian teknis dapat diberikan bobot 60 sampai 80. Salah untuk yang 60 ya. Digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan jenis tenaga ahli dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK. Itu metode evaluasi penawaran dengan metode sudah pasti ya. Ruang lingkup ini untuk jasa konsultansi ya, jasa konsultasi yang kompleks tetapi ruang lingkupnya sudah bisa dijelaskan dalam KAK. Itu berarti kualitas dan biaya metodenya yang B nih ya. Ini metode evaluasi sistemnya nilai yang dicari. B salah. Ibu, maaf mohon izin, saya ditimbali Bupati sebentar. Ya silakan Bu Dian. Ya, sungkem kagem beliau. Tinggi siap Bu. Yang C, pada pekerjaan konstruksi digunakan untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, sistem nilai itu kan pembobotan ya. Pembobotan itu biasanya untuk pekerjaan yang tidak sederhana. Untuk C kita simpan dulu deh. Untuk D coba kita lihat deh. Digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Kalau harga menjadi patokan, berarti kan kita nyari yang terendah. Terendah tapi pasti yang sudah di batas passing grade yang memenuhi teknis. Ya, itu bukan pembobotan. Ya, itu bukan pembobotan. Tapi itu untuk harga terendah. Jadi nanti kalau untuk dibikin catatan yang D itu harga terendah. Yang metode evaluasi harga terendah. Yang B tadi apa? Ingat? Biaya dan kualitas dan biaya. Nah, kualitas dan biaya. Yang C berarti jawabannya. Ya kan, karena nilai dia konstruksi ya, nggak mungkin anak tiri, tetap itu 3 diva. Yang betul tadi jawabannya paling tepat adalah Charlie. 40. Ada diskusi, silakan. Kok bingung, silakan. Ini tentang metode evaluasi dokumen kualifikasi. Oke, silakan. Ada diskusi? Bu Ulfa udah sangat paham ya? Belajar ya metode evaluasi. Yuk, iya Bu. Yuk pelan-pelan yuk. Metode evaluasi itu kan kita bagi lagi menjadi 2 kan, metode evaluasi kualifikasi mah gampang. Yang sifatnya administrasi dan teknis itu gugur. Yang administrasi semuanya gugur kan gitu. Yang teknis itu nanti ada pembobotan khusus untuk jasa konsultansi. Nah, sekarang untuk dokumen pemilihan, metode evaluasinya kita pecah lagi menjadi 2. 1 untuk 3 diva, barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, saya sebutnya 3 diva. 1 lagi untuk jasa konsultansi, ya kan?
Yang jasa pekerjaan untuk 3 diva, barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, metode evaluasi itu ada 3. 1 nilai atau pembobotan tadi yang 90, 10, 70, 30, 80, 20. Kemudian yang kedua biaya selama umur ekonomis. Tadi kita juga udah bahas tuh, biaya selama umur ekonomis. Dan yang ketiga adalah harga terendah. Nah, bedanya dengan si jasa konsultansi ini, metode evaluasinya lebih banyak, ada 4. Kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah. Suka dikacau tuh, kok terendahnya ini biaya atau harga? Ya gampang. Kalau 3 diva itu kan kita melihat wujud barang, kan? Kalau jasa lainnya, oke lah kita anggapnya barang kayak gitu. Yang si jasa konsultasi kan kita melihatnya kepada tenaga ahlinya. Kalau kita melihat menilai tenaga ahlinya, kan nggak mungkin harga kamu berapa, kan nggak gitu. Berarti bukan harga terendah, tapi biaya terendah. Biaya kamu berapa, kan gitu. Karena kan lebih ke human-nya, ke person-nya. Tapi kalau kita beli barang, berapa harganya? Berarti metodenya adalah harga terendah. Sukanya dikacau tuh. Harga terendah dan biaya terendah. Nek harga terendah itu 3 diva, kalau biaya terendah si jasa konsultansi. Tambah bingung nggak? Dibaca lagi. Aman ya Bu Ulfa ya? Nanti dibaca lagi, Bu. Kalau harga terendah konsultansi, Bu. Harga terendah barang. Kalau biaya terendah konsultansi. Kalau tenaga ahli berarti jasa konsultasi kan orangnya. Iya, Regomu piro lho, diamu tenaga ahli ditanya regomu piro, enggak. Biayanya berapa? Jadi biaya terendah kalau jasa konsultansi metodenya. Tapi kalau barangnya standar dan lain sebagainya cukup pakai harga terendah. Nah, definisinya apa? Mencari pemenangnya yang harganya paling rendah setelah koreksi aritmetik tentunya ya, di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Gitu. Oke, aman? Berarti nomor 40 tadi jawabnya apa, Bu? 40 belum dibaca. Belum ya? Iki saya nang gunung kebablas nih. Sempat blank sebentar tadi Bu sinyalnya. Ya, 39 dulu. 39 jawabannya berarti apa? Charlie tadi. Charlie. Ya, jadi nilai itu pasti lebih kompleks ya. Nggak mungkin sederhana. Karena kan ada pembobotan harga dan pembobotan teknis. Gitu. Oke, 40. Pada pengadaan jasa konsultansi dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek dilakukan setelah tahapan Kak Ibu masih ingat nggak daftar pendek? Ayo, Bu Ulfa pasti ingat ya. Daftar pendek itu setelah dinilai kan ya Bu ya. Kan dinilainya kan ada ada pasca. Prakualifikasi dulu keluar, ada pemenangnya, ada daftar pendeknya. Yes. Jadi kalau evaluasi kualifikasi nanti yang terpilih, yang lulus itu belum pemenangnya adalah belum. Jadi yang lulus penilaian kualifikasi judulnya adalah daftar pendek, yang masuk daftar pendek. Kan gitu. Nah, si daftar pendek yang masuk daftar pendek ini nanti diberikan undangan untuk memasukkan dokumen pemilihan pada proses yang akan dimulai hampir sama dengan pasca kualifikasi kan gitu. Jadi baru pengumuman tender itu pengumuman itu mengundang tadi khusus yang sudah masuk daftar pendek. Selain daftar pendek boleh nggak ngedaftar? Nggak boleh. Gitu. Nah, daftar pendek kalau kita mau belajar sekalian ya, daftar pendek itu untuk 3 diva itu minimal berapa yang
yang harus lulus kualifikasi 3. minimal 3, maksimal tidak dibatasi. Ya, oke. Ini yang prakualifikasi ya, Bu. Kalau si jasa konsultansi si anak tiri ini minimal 3, maksimal 7. 7. Logikanya saya sudah sampaikan kan kemarin kan. Nek berkasnya banyak, kita nggak perlu banyak yang memasukkan penawaran deh. Ya untuk barang wis nanti kan gampang, nanti kan di metode selanjutnya di kualifikasi, di pemilihan, di evaluasi dokumen pemilihan kan tinggal milih satu, lulus akeh ora popo. Tapi kalau jasa konsultansi yang lulus minimal 3, maksimal 7. Oke, nah sekarang soalnya adalah pada pengadaan jasa konsultansi dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, kualitas dan biaya itu ruang lingkup, tenaga ahli, segala macam itu sudah diketahui secara tegas di dalam KAK-nya. Ya. Tapi kalau nanti muncul soal di mana KAK-nya, ruang lingkupnya belum bisa, saking kompleksnya belum bisa, maka metodenya nanti pakainya yang kualitas gitu ya. Nah ini pada pengadaan jasa konsultasi dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, ya berarti ruang lingkupnya sudah diketahui, KAK sudah diketahui, di dalam KAK sudah diketahui. Undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek dilakukan setelah tahapan 1, pembukaan dokumen penawaran file 1. Enggak, belum. Masa sanggah kualifikasi, pemberian penjelasan atau evaluasi administrasi dan teknis. Mana yang betul? Ayo. Enggak yang A tapi. Enggak. Pembukaan dokumen penawaran ini kan ini. Oh, itu setelah itu. Ini setelah, Bu. Iya. Setelah, Bu. Dokumen penawaran soalnya. Jadi urutannya gini. Pengumuman prakualifikasi, ya kan? Kemudian unleashing, pemberian penjelasan, biasanya dalam tanda kurung jika diperlukan. Karena namanya kualifikasi kan kayak gitu kan, sama kan? Gampang kan, nggak perlu dijelaskan toh. Jadi saya urutkan setelah dulu. Evaluasi administrasi dan teknis. bar unleashing, terus penyampaian dokumen kualifikasi. Oke, dimasukkan. Setelah itu dilakukan evaluasi administrasi dan teknis. Terus setelah itu penetapan daftar pendek. Setelah itu ada masa sanggah, jangan salah. Di kualifikasi itu ada masa sanggah. Namanya masa sanggah kualifikasi. Ayo loh, berarti yang mana jawabannya? Yang D. Yang D. Yang D. Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Yang Delta. Oh, Delta. Kan evaluasi dulu, terus penetapan. Urutannya tadi. Evaluasi, penetapan, masa sanggah. Ya kan? Setelah masa sanggah, setelah masa sanggah berarti lagi dikasih undangan untuk memasukkan dokumen pemilihan. Kan Oke. Berarti jawabannya apa? Bravo. Masa sanggah kualifikasi, pinter. Oke ya. Lebih paham ya? Berarti harus diurut prosesnya itu tadi ya. Gitu. Diulang deh, tak ulang ya. Pengumuman kualifikasi, ya kan? Unleashing, terus penyampaian dokumen. Nah, setelah penyampaian dokumen nanti pembukaan, lebih lengkap lagi pembukaan penawaran, ya kan? Setelah dibuka pembukaan dokumen kualifikasinya, kemudian dilakukan evaluasi, ditetapkan daftar pendeknya, ya kan? Kemudian masa sanggah kualifikasi, nek nggak ada yang nyanggah, langsung diberikan undangan untuk menyampaikan dokumen pemilihan atau dokumen penawarannya. Baru tak diurutkan lagi ya. Setelah penyampaian undangan, yang pasca kualifikasi itu berbarengan adalah pengumuman pasca kualifikasi, pengumuman tender pasca kualifikasi gitu.
itu bareng. Nah, setelah pengumuman, kemudian ada unleashing. Biasanya minimal selambat-lambatnya 3 hari setelah pengumuman tuh unleashing. Setelah unleashing, penyampaian dokumen. Setelah penyampaian dokumen, maka proses pembukaan dokumen. Ya kan di-download, terus dibuka, ada pembukaannya. Setelah dibuka, evaluasi. Nah, pakai metode tadi, ya kan, yang 3 diva pakai 3 metode, yang anak tiri pakai berapa metode? 2. Ayo berapa Yang tadi? apa, Bu? Yang 3 diva pakai 3 metode. Ya. Nilai biaya selama umur ekonomis, harga terendah. Harga terendah. Nah, sing anak tiri ada 4. Kualifikasi, Kualitas dan biaya, pagi anggaran, biaya terendah. biaya terendah. Pinter. Setelah dievaluasi, kemudian penetapan, terus pengumuman, terus masa sanggah. Penetapan, pengumuman, masa sanggah. Khusus konstruksi ada sanggah Banding. Nah, sanggah banding harus melampirkan jaminan sanggah banding. Nilainya berapa, Ibu, Bapak? 1%. 1% kali HPS. Kan urung teken kontrak. Ya. HPS. Oke, setelah sanggah banding. Kok Bu Zulfa pinter banget toh? Bu Win belajar itu, Bu Zulfa juga semuanya harus belajar. Itu Ya, megang pasien sambil belajar. Lah nomor rekaman Bumul nggak dikirim-kirim. Bu, bawa flash disk deh ke sini, Bu. Karena gede banget aku nggak bisa ngirim. Filenya gede banget 2 jam, Bu. Orang ngomong 2 jam, bayangkan. Zulfa email, Bu. Ke sini, ke inspektorat deh. Gitu. Iya, Bu. Nanti saya sama Joko sowan nggih. Oke, kapan? Besok. Nanti kalau sudah sampai dinas, Bu. Oh iya. Insya Allah nanti kami ngabari. Ya, siap. Oke, Mbak Flash disk. Ini siap. tadi rekam Mas Pipit ngerekam ya? Mas Pipit, harusnya Mas Pipit nanti karena hostnya Mas Pipit. Sing hari ini berarti masih nanti, nggak tahu. Yang kemarin bisa sih, Bu Bin. Lanjut. Lanjut. Gitu. Tadi sampun nggih, tadi penetapan pemenang, pengumuman, sanggah banding. Udah, kalau udah nggak ada berarti SPP BC. SPP BC kata kuncinya siapa? PPK. Setelah SPP BC nanti akan tanda tangan kontrak, masih ada waktu. Waktunya itu dulu dibatasi 14 hari, sekarang enggak, dihilangkan tuh 14 harinya. Diganti jika sudah menyampaikan dokumen berupa jaminan pelaksanaan kepada PPK. Jadi PPK-nya megang jaminan pelaksanaan, baru boleh tanda tangan kontrak. Jadi tanda tangan kontrak tidak boleh dilakukan kalau PPK belum pegang jaminan pelaksanaan. Besarnya berapa, hayo? Jaminan pelaksanaan 1% ya, Bu? Enggak, jaminan pelaksanaan itu ada penawaran yang wajar dan tidak wajar. Oh iya, wajar dan Ayo, tidak wajar. Yang tidak wajar 5% kali? 5% kali yang tidak gede wajar mana nih? HPS atau kontrak gede mana nih? HPS Kan dihukum tuh. Karena dia nawarnya delosor, dihukum 5% kali lebih besar HPS. Dari HPS. Nah, kalau penawaran yang normal 5%, atau yang wajar 5% kali nilai kontrak. Bungul, kalau sanggah banding itu kan nunggunya itu 14 hari kerja atau 14 hari kalender ya? Yang apanya? Kalau sanggah banding. Kalau misalnya ada sanggah banding itu kan KPA harus menjawab dalam jangka waktu 14 hari. 14 hari. 14 hari ini itu hari kerja atau hari kalender ya, Bu? Kalau belum tanda tangan kontrak sih kita ngitungnya masih hari kerja sih, Bu. Tapi sekarang hari kalender ya, karena kan udah diubah tuh ininya.
sudah dirubah apa namanya di ininya apa namanya untuk tahapan-tahapan di tender itu kan sekarang nggak hari kerja kan, hari kalender. Oh, hari kalender. Sebenarnya tergantung ininya sih di ininya. Harusnya hari kalender harusnya koreksi saya kalau saya salah. Kalau dulu saya bisa pastikan itu hari kerja karena di sebelum tanda tangan kontrak itu biasanya hari kerja yang dipakai. Setelah tanda tangan kontrak baru hari kalender yang dipakai. Tapi sekarang karena kontrak tender itu kan panjang nih, kalau hari kerja nanti bisa jadi panjang ibu prosesnya. Akhirnya di perpresnya itu pakainya hari kalender kan. Itu. Iya. Oke, masuk nomor 41 ya. Udah 10 soal ya. Lama juga ya kita ngobrol ya. Lanjut. Gak apa-apa, nanti kapan ya? Kapan lagi tuh kita ngobrol tuh? Besok saya malam ngajar. Sore. Siapa? Ntar deh. Kalau besok pagi sejam 2 jam gitu. Ayo. Atau nanti lah habis ini saya bisa bikin rekaman gitu kan. Jadi nggak perlu minta rekaman ke saya. Jadi saya bahas soal gini terus tak kirim gitu ya. Iya, Bu. Siap. Dalam proses pemilihan pengadaan barang jasa setelah melakukan review terhadap dokumen persiapan PPK, Pokja Pemilihan melakukan persiapan proses pemilihan dan menyusun dokumen pemilihan. Dalam menyusun dokumen pemilihan, Pokja Pemilihan menetapkan jadwal, metode pemilihan, metode kualifikasi, metode penyampaian penawaran, dan metode evaluasi penawaran untuk paket-paket pengadaan barang dan jasa di bawah ini. Manajemen konstruksi MK ya, MK pembangunan bangunan gedung sekretariat presiden dan bangunan pendukung pada kawasan Istana Kepresiden di ibu kota negara di IKN. Jadi MK untuk pembangunan IKN. 2. Pembangunan gedung sekretariat presiden dan pembangunan pendukung pada kawasan Istana Kepresiden di ibu kota negara. Dia MK-nya berarti jasa konsultansi nomor 1 tuh. Nomor 2 dia konstruksinya, dia pembangunan gedungnya. Ya, jadi jasa konsultansi konstruksi itu salah satunya MK, kemudian konsultan perencana, kemudian konsultan pengawas. Ya, yang nomor 1 kita identifikasi, 1 itu jasa konsultansi konstruksi, 2 pekerjaan konstruksi, 3 menyusun dokumen indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU. Ini dia menyusun dokumen indeks. Dia lebih ke jasa konsultansi tapi non konstruksi. Betul ya? Ya. Oke, itu yang 3. Yang 4 pembuatan dekorasi, berarti jasa IO ya, IO. Jasa lainnya. Iya, pembuatan dekorasi berarti jasa lainnya dalam rangka peringatan HUT ke-77. Oke. Yang 5 menyusun dokumen kebijakan insentif fiskal dan non fiskal di kawasan Sabang. Berarti jasa konsultansi non konstruksi. Nah, paket-paket manakah yang dapat menggunakan metode evaluasi penawaran kualitas dan biaya? Masih ingat? Metode evaluasi kualitas dan biaya hanya digunakan untuk jasa konsultansi. Yang konstruksi buang dulu. Yang konstruksi apa? Nomor berapa tadi? 2. Nomor 2. Yang ada nomor 2-nya dibuang. Berarti tinggal B dan C. Ya kan? Nah, sekarang kualitas dan biaya itu kompleks sih, jasa konsultansinya kompleks, tetapi ruang lingkup, jenis tenaga ahlinya itu sudah bisa tercantum di KAK secara tegas, secara pasti. Nah, mana nih? Ini tadi adakah? Ini tadi yang hilang adalah 2 ya? Kok hilang ya? Berarti A dan D hilang kan? Tinggal 1, 4, dan 5. 1, bener deh, karena B dan C itu ada 1-nya, nggak usah kita bahas, ya kan? Ngirit kan? Nggak usah dibahas ya. Ngirit toh. Nah, ini yang menjadi pembeda itu hanya 4 dan 3, karena kan 5 dan 5 juga ada di B dan C kan? Nah, cara menganalisis soal begitu, ya.
4 dan 5. Nah, 4 iki opo iki? Pembuatan dekorasi dalam rangka peringatan. Nek jenenge bikin dekorasi, ya kan? Sudah pasti biayanya. Ya, sudah pasti kan, sudah jelas. Sudah istilahnya gambarnya kayak gitu dan lain sebagainya. Mungkin bunga-bungaan kan kelihatan. Lah nek nyusun dokumen kebijakan insentif sorry. Sama 3 ya, 3 dan 4 ya. 3 dan 4. 1 nyusun dokumen indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU. Lebih rumit 3 atau 4? 3. 3. Kalau gitu 3 yang kita pilih. Karena kalau 4, karena dia hanya sederhana, maka butuhnya hanya untuk biaya, ini kan pembuatan dekorasi tadi kan, ini udah langsung hilang nih, karena pembuatan dekorasi itu bukan jasa konsultansi, betul nggak? Ya. Betul nggak? Iya. Iya, kan jasa lainnya. Jasa lainnya. Berarti jelas sudah pasti 3. Berarti jawabannya C. Charlie. Betul? Iya. Gampang toh? 42. Yuk. Wes. 42. Nah, iki. Saya munggah sidik, Mas. Nah, pada pemilihan lembaga A sedang melakukan seleksi paket penyusunan dokumen indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan nilai pagu anggaran sebesar 600 juta dan nilai HPS sebesar 567.890.000. Seleksi dilakukan. Kenapa seleksi? Karena ini menyusun dokumen indeks efektivitas pencegahan kayak di atas tadi soalnya, ya kan? Itu jasa konsultansi. Ya. Kemudian seleksi dilakukan dengan metode prakualifikasi. Mas Pipit boleh dinaikkan lagi. Jadi dikarenakan ini jasa konsultasi dan kompleks, maka menggunakan metode tadi. Dengan batas kualifikasi teknis 70, metode penyampaian penawarannya 2 file, ya, metode evaluasi penawaran kualitas dan biaya, metodenya kualitas dan biaya, ya, evaluasinya, hasil evaluasi kualifikasi sebagai berikut. Nah, PTA, B, C, D, dan E. Ini passing grade-nya tadi berapa nih? 70. Tadi di atas 70 ya? 70. Ya, batas kualifikasi teknis, jadi passing grade-nya 70, berarti yang A udah jelas nggak lulus ya? Iya. Yang nggak lulus, ini yang PTB ini berapa sih? Dikedeannya banget beripat lu, dari sini ya, oke. 65, 65, PTB gugur dong, nggak bisa dong. PTD nggak passing grade dong, ya kan? Yang masuk passing grade itu PTC dan PT, ya kan? Ya. Dari hasil evaluasi tersebut, tahapan apa yang akan dilaksanakan oleh pokja pemilihan? Bapak Ibu masih ingat enggak? Daftar pendek minimal berapa? 3. Halo? Daftar pendek 3. 3. Itu yang passing grade hanya 2. Oh iya ya. Nggak usah mikir. Terjebak, Bu. PTC atau PTD, yus nggak usah dipikir. Jawabannya berarti gagal. Gagal itu. Oh iya, Bu. Nggak mikir sampai gitu ya, Bu? Iya nggak apa-apa. Harus dijedor di sini dulu sebelum nanti ujian lagi, toh. Gitu. Pikirannya itu ya sudah boleh langsung lanjut. Ternyata harus memikirkan yang minimal 3 ya. Iya, minimal 3. Karena kemarin saya gambarkan kan di dalam sebuah kotak suara, kotak dokumen, minimal harus masuk 3. Karena rivalitas yang dianggap sebuah rivalitas yang baik itu minimal 3. Gitu. Itu cuma 2 maknil 70,1. Jadi mohon maaf. Seleksi dinyatakan gagal. 43. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pemberian penjelasan yaitu, Mas Pipit boleh naik lagi?
Mas Ya, Pipit. Mas Pipit. Ya, oke. Karena saya nggak bisa ini nanti, maaf saya nanti tak simpen deh Mas. Oke, pernyataan yang tidak sesuai dengan pemberian penjelasan yaitu kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat. Jadi ini pernyataan ini tidak sesuai ya. Jadi temanya adalah unbising, pemberian penjelasan. Statement pernyataan berikut itu tidak sesuai. Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan bukan merupakan berita acara pemberian penjelasan. Salah itu tidak sesuai itu. Iya, langsung ketemu. Udah ya, itu aja ya. Nah, wes Iya, iya. nah itu, ya kan? Itu. 44, lanjut Mas Bibit, naik. PPK ini mau dulu sih sih. 4 ya ini. PPK Provinsi A melakukan pekerjaan penyusunan master plan pengembangan wilayah Kabupaten Baru Percontohan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Wah, kompleks nih berarti master plan percontohan terintegrasi berkelanjutan, harus kompleks, menggambarkan kompleks. Nah, benar kan, pekerjaan ini relatif kompleks dan membutuhkan kajian dan persetujuan dari banyak pihak dengan anggaran 2,5 M. Bapak Ibu menyusun master plan itu jasa konsultansi ya, lebih banyak menggunakan brand ya. Oke, setelah dilakukan, lanjut Mas Pipit, boleh dilanjutkan dengan review dan dirasakan persiapan pemilihan penyedia. Maka metode evaluasi penawaran yang ditetapkan oleh Pokja pemilihan UKBPJ Provinsi A yaitu ayo kualitas dan biaya yang tadi. Master plan coba dibuka dulu di atas dulu. Sudah jelas belum metode di dalam KAK udah jelas belum ruang lingkupnya? Mas naik lagi Mas. Nggak ada Bu. Mas Pipit. Cuma master plan gitu aja. Mas Pipit boleh naik lagi? Naik bukan turun, naik. Nah, yang nomor tadi dinaikkan lagi ya. Dia menyusun master plan pengembangan wilayah Kabupaten Baru Percontohan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kira-kira walaupun dia kompleks, tapi apakah sudah bisa ditetapkan ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya udah jelas ya? Udah jelas ya? Akan jelas tuh bikin master plan ini. Kemudian berapa butuh tenaga ahlinya udah jelas ya? Jelas ya? Maksudnya kalau masih kayak bikin sesuatu yang itu masih belum bisa diraba, mengko kayak gini kayak gitu, itu baru kualitas ya. Kalau ini kayaknya kualitas dan biaya, karena dia udah ada kan di KAK udah jelaskan ruang lingkupnya itu. Karena ruang lingkupnya sudah jelas, maka itu menggunakan kualitas dan biaya. Oke, turun lagi Mas. Kalau belum jelas Bu, kalau belum jelas kualitas saja. Oke, misalnya pengembangan kawasan yang belum saking kompleksnya belum bisa ditentukan. Nah, biasanya dijelaskan, Bu. Belum bisa ditentukan ruang lingkupnya di dalam KAK. Biasanya ada pernyataan seperti itu kalau jawabannya kualitas. 44, 45, Mas. Berarti C. Oke. Kalau yang pagu anggaran lebih ke apa, Bu? Nah, gini, nek pagu anggaran, dia mengoptimalkan pagu anggaran. Jadi nanti kata kuncinya mengoptimalkan pagu anggaran, kata kuncinya. Oh iya. Gitu. Jadi misalnya kita dapat DAK nih, untuk perencanaan sebuah gedung saja itu 400 juta misalnya. Itu untuk biaya konsultansi perencanaannya. Biaya perencanaan sebuah bangunan itu 400 juta. Ya wis lah wong jenenge DAK saya dapat 400 juta tak optimalkan. Piye sing terbaik saya dapat tenaga ahli yang terbaik kayak gitu. Jadi yang pagu anggaran itu kata kuncinya mengoptimalkan pagu anggaran. Berarti yang diumumkan bukan HPS ya, bukan. Ya, bukan HPS-nya, tetapi pagu anggarannya. Berarti nggak perlu disusun HPS, Bu? Ya perlu, karena penyusunan HPS yang tidak usah menyusun HPS kan kemarin hanya pekerjaan yang sampai dengan 10 juta, ya kan? Ya, 10 juta. Pekerjaan terintegrasi, ya kan? Pekerjaan yang pakai e-purchasing, katalog. Bu Ulfa nih belajar bener loh, Bu Win, kelihatan loh.
Penasaran Bu saya itu. Penasaran kan? Soalnya kurang makni. Oke. Lanjut 45 ya. Pokja pemilihan UKBBJ Provinsi XYZ melaksanakan tender pembangunan gedung perpustakaan dengan HPS sebesar 11.250.000.000. Maka untuk jaminan penawaran dan jaminan sangga banding, ingat jaminan penawaran hanya untuk pekerjaan Konstruksi. halo? Konstruksi. Konstruksi di atas Siapa ya, Bu? 10 miliar. Ingat ya? Jadi untuk konstruksi di atas 10 miliar baru menggunakan jaminan penawaran. Lu macem-macem atas penawaran yang konstruksi di atas 10 miliar, lu macem-macem, lu mundur begitu saja, cairin itu jaminan penawarannya. 1%, 1-3% kali HPS. Oke, dan jaminan sangga banding yang ditetapkan Pokja adalah ini ceritanya adalah HPS-nya 11.250.000.000. Ya kan, jaminan penawarannya taruhlah 1% aja, berarti bukan maksimal nih, salah nih, minimal. Ini udah hilang dulu nih, dia hilang nih. Jaminan penawaran maksimal sekian tuh hilang. Jaminan penawarannya minimalnya bener nih 112. Nah 3% dari ini berapa Bu? 337 ya? 33750 ini ya? Iya. Oke, berarti dia jaminan penawaran maksimal 337, betul ya? Walaupun ini benar, tapi ini benar juga. Oke ya? Bisa dipahami? Yang mana Bu yang benar? Oh iya ya, kursor kurang gitu. Terus tak nundul-nundul sebelahnya kursornya Mas Bibit. Sing A, jaminan penawaran maksimal 337, betul nggak statement itu? Betul nggak? Karena jaminan penawaran 1 sampai dengan 3%. Nek maksimal 3% kan betul. Betul. Betul kan? Nah, sing jadi pegangan itu jaminan sanggah bandingnya saja 1%, nggak bisa lebih. Jadi jaminan sanggah banding itu udah maksimal 112.500. Ini A, ini dia jaminan sanggah banding ini tok segini. Jaminan ini maksimal segini. Oke. Jaminan penawaran minimal ini jelas salah. Yang B salah dulu ya. Oke. Ya, karena 1 Terus sampai 3%. Yang C ini B udah langsung hilang nih. B langsung dianulir. C ya. C jaminan penawaran maksimal 112. Udah salah ya? Salah ya? Salah. Nah, sekarang yang D. Jaminan sanggah bandingnya 3%. Salah kan? Salah. Berarti yang tepat adalah B. Loh kok B? A. Iya. Oke. Gitu ya. Kalkulator. Gak usah. Angkanya udah disiapin, Bu. Kan angkanya cuma 3375. Gak usah pakai kalkulator. Kan 3% 3 aja. Iya. Gitu. Oke, nggak susah kok. Ini logika aja. Jadi kalau jawabannya sama Bumul enak. Besok saya ada kok Bu. Tanggal 4 saya ngajar juga. Nanti kalau saya tanggal 4 malam saya ada. Kalau mau nginep Bu Ulfa di hotel yang sama aja. Gimana Bu? Bisa ketemu. Oh iya ya. Hotelnya beda dengan tempat ini ya. Hotelnya di mana ya? Di hotel mana ya Bu ya? Ntar saya simpen di ini deh. Saya kirim deh di ininya. Di apa namanya? Di grup ya. Udah terlanjur Bumul. Oh, sudah. Ya udah. Wes gak bisa ketemu wes. Gak apa-apa, nanti kita masih saling support. Syukur bisa malam bisa Zoom meeting lagi gitu ya. Saya masih di hotel gitu. Saya tanggal 4-nya masih di hotel di situ. Karena besoknya saya masih ada acara ya bisnis di Jogja. Oke, lanjut 46 Mas Pipit. 46. Ya. Tahapan awal penyusunan daftar penyedia barang jasa pemerintah yaitu mengkategorikan dan mengelompokkan jenis barang dan jasa. Daftar penyedia melakukan pemetaan barang jasa di dalam model posisi pasokan.
Menyusun daftar loh, memilih barang jasa yang akan dievaluasi penyedianya. Nah, tahapan awal menyusun daftar penyedia, memilih barang jasa yang akan dievaluasi penyedianya. Melakukan analisis pembelian spend aja terhadap semua barang dan jasa. Kalau spend analisis bukan menyusun daftar ini ya. Spend analisis itu lebih kepada tahun ini kita beli apa ya? Apa saja yang sudah kita beli ya? Belinya di mana ya? Terus digunakan oleh siapa ya? Kayak gitu. Itu spend analisis. Jadi D salah. A mengkategorikan jenis barang. Sakjane tepat sih kalau ada kalimat yang akan dievaluasi, itu kan belum tentu dievaluasi, dia hanya mengkategorikan aja. Nah, terus yang B melakukan pemetaan barang jasa ke dalam positioning supply positioning model ya, model posisi pasokan, supply positioning model. Kayaknya kita kan nyusun daftar penyedia ya. Iya. Lebih kepada memilih barang yang akan dievaluasi penyedianya atau melakukan pemetaan barang dan jasa ke dalam model posisi pasokan. Ayo, lebih kemana nih? Tahap awal menyusun daftar penyedia. Mau B atau mau C? Ya? Melakukan pemetaan barang jasa ke dalam model menyusun, kan kita nih mau menyusun daftar penyedia kemudian menilai kinerjanya kan gitu. Nah, termasuk juga nanti membuat strategi bagaimana menghadapi si penyedia-penyedia itu kan gitu. Yang C pemetaan. Jadi kalau saya barangnya dilihat dulu, kalau spek kita penuhi kita lihat penyedianya gitu. Kalau ini, strategi itu kan yang ke model posisi pasokan, Bu. Iya, kalau iya, jadi gini loh. Kalau ada model posisi pasokan atau supply positioning model, ya, itu sebenarnya kita menempatkan penyedia-penyedia itu pada 4 kuadran yang kemarin saya jelaskan. Ada rutin, leverage, bottleneck, dan critical. Kan gitu kan? Iya. Nah, kemudian daftar penyedia ini harus kita punyai untuk menentukan strategi. Oh, kalau menghadapi yang bottleneck bagaimana, menghadapi yang critical bagaimana, menghadapi yang rutin bagaimana, menghadapi yang leverage bagaimana, kan gitu. Ya kan? Betul nggak? Iya. Nah, ini tidak hanya sekedar memilih barang yang akan dievaluasi penyedianya. Enggak, justru melakukan pemetaan itu yang langkah awal yang dilakukan untuk menyusun daftar. Oh, daftar yang leverage itu ini. Oh, daftar yang critical itu ini. Daftar yang ini. Dan nanti menentukan strategi ke depan menghadapi mereka. Jadi, jawabannya adalah melakukan pemetaan barang dan jasa ke dalam model posisi pasokan. 46 jawabannya. Bravo. Oke. 47 Mas Pipit? 47 Mas Pipit. Oke. Pokja pemilihan pada UKPPJ Kabupaten XZZ sedang melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa dan telah selesai melaksanakan tahapan evaluasi dokumen penawaran untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Paket-paket pengadaan yang telah selesai dilakukan evaluasi adalah sebagai berikut. Ini dilakukan evaluasi dokumen penawaran untuk dilakukan klarifikasi dan ikut teknis biaya. Ya, jadi paketnya adalah satu. Sebentar, kita lihat dulu paket-paket soalnya. Paket-paket pengadaan manakah yang harus dilanjutkan dengan tahapan ikut teknis maupun biaya oleh Pokja pemilihan. Ya, jadi kapan dilakukan ikut teknis dan biaya? Ya, kapan dilakukan tahapan negosiasi teknis maupun biaya oleh Pokja? Kan gitu. Pada paket yang mana? A. Jasa keamanan Sekda Kabupaten XZ senilai 870 juta. Pemutakhiran data pajak daerah. Pemutakhiran senilai 1,2 M. Pembangunan gedung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten XZ senilai sekian. C. Nek pembangunan gedung itu kan konstruksi, ya kan?
Ya nggak? Iya. Kalau konstruksi bisa nggak nego? Bisa nggak nego? Konstruksi. Nah, kemudian pengawasan pembangunan jalan. Ini jadi gini loh. Yang boleh nego kemarin kan semua jasa konsultasi. Oke? Nego semua konsultasi. Yang boleh nego adalah pengadaan langsung. Oke? Penunjukan langsung. Masih ingat? Ya. Semua jasa konsultasi. Ya kan? Nah, ini yang A, jasa keamanan sekda itu IO. IO. Jasa lainnya. Ya kan? Iya. Pemutakhiran data, jasa konsultansi. Halo. Pemutakhiran data itu konsultasi. Konsultansi. Pemutakhiran data itu lebih banyak menggunakan olah pikir. Oh iya. Gitu? Tidak skill. Bukan jasa lain. Iya. Oke. Satu jasa Pembangunan lainnya. gedung enggak. Pembangunan gedung itu pekerjaan konstruksi. Enggak boleh nego. 4. Pengawasan pembangunan jalan. Bisa konsultasi lah. Pengawasan, iya konsultasi. Konsultansi. Nah, sudah dapat 2 belum tadi kita nih? Konsultansinya 2 sama 4. 2 sama 4 kan? Iya. Ya. Yang 5 yang truk sampah barang tuh nggak boleh nego. Ya, ini sambil nyatet-nyatet lo ya, harusnya lo ya. Iya. Ya. Yang nyatet Bu. Oke. Jadi yang boleh nego itu 1 pengadaan langsung, 2 penunjukan langsung, 3 semua jasa konsultansi. Ini cerita nih, sing oleh nego, sing ngendi kan gitu. Yang mana nih yang boleh nego? Kita ada 5 pekerjaan, 2 dan 4 itu jasa konsultansi. Wes, ampun. Jadi jawabannya bravo. Bravo. Ya, gampang toh? 48. Yang lainnya memperhatikan tuh ini nanti jangan-jangan yang ada itu 9 loh. Bu, ini direkam no mboten? Direkam. Direkam Mas Pipit ini, Bu. Ya, nanti dikirimi Mas Pipit. Dipotong-potong ya Mas Pipit ya. Aku nggak bisa motong yang kemarin itu kan gede banget tuh, nggak bisa saya kirim. Kecuali di email ya. Nggak tahu kalau di email bisa nggak? Gede banget Bu, 2 jam Bu, rekaman 2 jam Bu. Yang deket nanti bisa, yang deket merapat. Oke, nomor 48. Pembuatan film pendek tentang keberhasilan KB untuk perayaan hari ulang tahun Kementerian Kesehatan dapat dilaksanakan melalui kompetisi, lelang, atau metode pemilihan yang lain. Karena pengadaan ini merupakan pembuatan film pendek tentang keberhasilan KB. Ini bisa kompetisi, bisa lelang, sebenarnya kok lelang ya? Atau metode pemilihan yang lain. Kayak semacam sayembara, kayak gitu. Ya, karena pengadaan merupakan pengadaan dalam keadaan darurat. Bukan ya? Nggak masuk ya. Pengadaan dengan tarif yang dipublikasikan secara luas pada masyarakat, nggak ada tarifnya ya. Betul nggak? Ya. Pengadaan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pengadaan yang dilakukan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Yang mana ini? Yang D ya. A, bukan darurat. Bukan. Ini tarif yang dipublikasikan enggak. Tarif yang dipublikasikan itu kayak hotel, kayak gitu. Ini pengadaan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ya, tapi ya diatur ya. Pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Kalau ini kan tiket, iya kan? Tiketing, kayak gitu. Praktek bisnis yang sudah mapan. Ini kan membuat film pendek. Kayaknya Charlie deh yang paling deket tuh, ya kan? Betul nggak? Ya, jawabannya Charlie. 49. Mas Pipit. Pengadaan barang jasa pemerintah dengan pesan khusus dilakukan pada, ini persyaratannya khusus. Yang khusus yang mana nih? Luar negeri kah? BLU? Kalau BLU itu yang dikecualikan ya? BLU itu dikecualikan. Barang dan jasa berdasarkan tarif yang tadi dibuatkan dikecualikan. Yang A ya? Iya, khusus itu yang luar negeri. Jadi pengadaan barang yang ada di luar negeri.
dia nggak bisa pakai perpres, tetapi nanti bisa diatur oleh kementerian, oleh Menteri Luar Negerinya. Nanti silahkan dibikin, nanti ditetapkan Menteri Luar Negeri di pedoman. Karena kan kita nggak bisa memaksakan perpres di negara lain kan. Pasti ada value-value yang mungkin bertentangan dengan negara setempat. Nah, untuk itu nanti ada kekhususan di dalam pengadaan barang dan jasa di luar negeri. Jawabannya apa? 50, pengadaan penyewaan kapal yang dilaksanakan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, saat pencarian korban kapal tenggelam dilakukan dengan, ayo loh, ini kondisinya darurat. Ya. Dan judulnya adalah pengadaannya dilaksanakan oleh, ini dilakukan dengan, bukan pengadaan daruratnya loh jawabannya. Nanti terkecohnya di sana. Nggak ada. Penunjukan langsung. Penunjukan langsung. Ya, betul. Penunjukan langsung. Jadi ini terkecohnya di C, jangan terkecoh ya. 51 boleh dinaikkan. Ya. Dampak yang ditimbulkan jika pokja tidak memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen pemilihan, yaitu penawaran peserta tidak sesuai dengan, ini dampak jika pokjanya tidak kompeten. A, penawaran peserta tidak sesuai persyaratan. Ini nggak ada urusannya. Pemilihan penyedia mengalami kegagalan. Oke, mungkin bisa. Dokumen persiapan pengadaan tidak sesuai. Persiapan pengadaan itu bukan pokja, tetapi PPK. Nek dokumen persiapan pemilihan, oke lah. Ini dokumen persiapan pengadaan, kan nggak ada urusan dengan pokja. Kan pokjanya kalau pinter kan mereview. Pelaksanaan pekerjaan mengalami kegagalan, belum sampai ke pekerjaan baru milih. Jadi lebih tepat mana? Berapa? B. Ya. 52. Ayo. Kontrak putar kunci. Jenis kontrak putar kunci tengki kontrak pada PPJ dapat digunakan untuk jenis pengadaan apa? Pengadaan kendaraan pada dinas perhubungan. Bukan kontrak kok. Setelah selesai kendaraan dinyatakan lengkap berasal disertai dengan garansi. Terima jadi nih ya. Namanya kita pengadaan kendaraan kan udah komplit kan ya, on the road kan. Yang B dulu kita lihat nih. Bravo. Pengadaan jasa cleaning service. Tengke enggak ya? Bukan. Nah, ini cleaning service pada kantor A sama ini yang dibayarkan oleh pengguna sekaligus setelah ketentuan layanan telah selesai dipenuhi oleh bukan kayak gini definisinya tengke itu. Pengadaan jasa konsultasi yang bayar dilakukan sekaligus kepada jasa pekerjaan. Oh, yang C, Bu ya. C. Karena tengke kontrak konsultansi itu tidak ada jenis kontrak tengke kontrak itu tidak untuk jasa konsultansi. Jasa konsultansi itu tidak ada. Ya? Jadi jenis kontrak untuk pekerjaan jasa konsultansi itu hanya unit price, lump sum, tidak ada gabungan ya. Terus time base. Ya, time base. Ya, ini ceritanya cengke. Cengke itu untuk konstruksi. Ini cleaning service enggak nih. Pengadaan jasa konsultansi enggak. Pembangunan jalan tol yang pembayarannya kepada hanya dilakukan oleh pengguna setelah semua perlengkapan selesai terpasang dan dinyatakan siap beroperasi. Nah, ini cengke. Jadi tinggal terkunci, tinggal make gitu loh. Tapi itu untuk konstruksi, untuk jasa konsultansi. Oke, jawabannya delta ya? Ya. Oke, 53 agak dinaikkan. Berikut yang bukan merupakan ketentuan jaminan PBJ yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha atau penyedia PBJ bukan merupakan jaminan. Penerbitan jaminan dari Bank Perkreditan Rakyat. Nggak boleh ya? Halo? Bank umum boleh, ya kan? Kan Bank Perkreditan Rakyat nggak boleh? Nggak boleh ya, Bu? Nggak boleh. Bank umum. Bolehnya BPR nggak boleh. Ya? Terus unconditional, bener kan yang B? Terus liquid, jaminan udah dicairkan. Benar. Nah, harus dicairkan oleh paling lambat 14 hari kerja.
Benar semua. Yang tidak tepat adalah A. BPR. Nggak boleh BPR. Harusnya bank umum. Jadi Himbara, Bu. dalam Himbara atau bank umum? Bank umum. Bilangnya bank umum di perpresnya. Ya. Di perpresnya bolehnya bank umum. Nah, kemudian siapa penerbitnya? Itu kan ada 4 kan? Bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan penjamin, satunya adalah BUMN yang tadi yang berurusan dengan ekspor impor yang panjang itu loh. Saya aja males ngapelin. Jadi ada 4. Jadi BPR itu nggak masuk. A itu salah. Dan dicari yang salah, ya udah A. Itu. 54. Bu Arum ini, Bu Winda Arum keluar masuk ya? Apa sinyalnya jelek kali ya? Oke. Berikut yang bukan merupakan, tadi sudah. 54. Rumah sakit umum daerah dikelola Dinas Kesehatan Provinsi akan melakukan pengadaan oksigen medis dengan karakteristik kebutuhan berulang. Jenis kontrak yang tepat untuk jenis pengadaan tersebut adalah, ayo, dia terus ada reorder yang melakukan pengadaan oksigen medisnya dengan karakteristiknya berulang. Kontrak biaya plus imbalan enggak, karena kontrak biaya plus imbalan itu tidak untuk itu. Lamsam volumenya kalau sudah pasti ya, ini kan belum tentu. Nah, kalau kontrak payung itu nggak bisa ditentukan volume dan kapan dikirimnya. Ya, dia hanya agreement aja. Jadi yang paling tepat adalah kontrak harga satuan. Unit price kontrak. 55 bisa naik. Berarti apa Bu ketinggalan? Harga satuan. Unit price harga satuan. Persatuan nih. Kan oksigen medis itu nggak bisa ditentukan nanti habisnya dalam satu rumah sakit itu. Dalam berarti 1 bulan ada berapa kubik gitu ya Bu ya? Yes, volumenya masih berupa perkiraan. Berarti nanti pembayarannya sesuai dengan jumlah yang dipakai. Yes, di akhir tahun, sebelum akhir tahun dilakukan adendum untuk mengadendum volume. Berapa sih volume yang dipakai? Baru itu yang dibayar, dikoreksi kontraknya yang dibayar itu. Kalau lamsam rugi dong kita. Ya kalau pas banyak, ini kalau pas sedikit rugi kita. Karena volumenya masih berupa perkiraan. 55, pernyataan yang salah. Nih, cari yang salah nih. Tentang penyesuaian harga. Masih ingat ya? Eskalasi harga atau penyesuaian harga pada kontrak tahun jamak. Masih ingat nggak? Eskalasi harga, ketentuan umumnya ya. Eskalasi harga atau penyesuaian harga diberikan kepada kontrak multi-use yang minimal 18 bulan, diberikan di bulan ke-13. Jenis kontraknya jenis kontrak harga satuan. Ya. Nah, yang A, penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan atau mata pembayaran tanpa kecuali. Ntar dulu, simpen dulu nih. Kayaknya salah nih kalimat dia nih. Ya. Oke, B, jenis kontrak adalah kontrak harga satuan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Betul ya? Betul. Ya. Jenis kontrak berdasarkan waktu penugasan untuk jasa konsultansi. Kita simpen dulu deh. Oke. Jenis pekerjaan jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. Benar ya? Jadi sejak adendum kontrak, ya benar. Ya, yang jadi salah loh Bu. Iya, makanya jawabnya jangan D, kan benar yang A tadi yang salah kan. Yang dicarikan ini yang benar, yang salah kan. Yang B itu statement yang benar, ya kan? Betul nggak? Betul. Yang B itu benar, yang C benar, yang D jenis pekerjaannya baru,
harga satuannya baru. Nanti kan akan nego kan. Nah, kemudian kan setelah nego dicantumkan di dalam adendum kontrak, ya kan. Nah, yang baru tersebut bisa nggak diberikan penyesuaian harga? Bisa, atau dapat. Tapi kapan mulainya? 13 hari setelah tanda tangan kontrak adendum, bukan kontrak awal. Kan bener nih, Dek. Nah, Tapi gitu. Saya kok ragu ya, yang C ini kan jasa konsultansi nih. Ya, ini B ini udah pasti bener nih, harga satuan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Ini tuh jasa konsultansi gitu loh. Bisa nggak dikupling ini penyesuaian harga di Perpres? Kalau penyesuaian harga di Perpres 12 tahun 2021. Nah, udah ketemu? Ada yang bisa bantu tentang eskalasi penyesuaian harga? Bisa cepat dengan searching judulnya? penyesuaian harga. Tentang penyesuaian harga. Lupa-lupa ingat saya. Konsultansi itu kan belum pernah sih konsultasi kok ada penyesuaian harga. Rumusnya itu kan konsultansi itu, karena saya curiganya justru C jawabannya. Karena penyesuaian harga satuan bagi seluruh kegiatan. Bener C jawabannya. Udah ketemu deh. Karena apa? Khusus kontraknya khusus kontrak harga satuan. Nah, C ini sudah jelas sekali bahwa jenis kontraknya adalah waktu penugasan. Ini yang salah nih. Ya. Jadi C salah. Jawabannya adalah Charlie. Oke? Iya. Oke, 56. Ya. Penyedia yang melaksanakan pekerjaan konstruksi pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi XYZ tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak. Selanjutnya, setelah melalui tahapan sebagaimana dalam kontrak, PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia dalam rangka melaksanakan penilaian kinerja penyedia, maka PPK A tidak dapat melakukan penilaian kinerja karena pekerjaan tidak selesai. B, melakukan penilaian kinerja sebelum pemutusan kontrak. C, melakukan penilaian kinerja setelah pemutusan kontrak. D, melakukan penilaian kinerja hanya terhadap penyedia baru yang melanjutkan pekerjaan tersebut. Nah, loh, mana nih? Oke. Ini dalam rangka penilaian kinerja. Apakah PPK dapat melakukan pekerjaan menilai kinerja penyedia jika pekerjaannya tidak selesai? Dilakukan dong, masa nggak dilakukan? Walaupun tidak selesai tetap dilakukan dong, tapi apakah sebelum? Ya enggak dong, setelah pemutusan kontrak dong. Jadi yang mana? Penilaian kinerja setelah melakukan pemutusan kontrak. Jawabannya Charlie. Jadi bisa dilakukan walaupun nggak selesai, bisa dilakukan penilaian kinerja. Nah, kalau sebelum pemutusan kontrak kan belum bisa dilakukan, kinerjanya kan jelek dia. Ya, kalau sudah pemutusan kontrak baru kita tahu nih kinerja dia jelek nih, karena nggak selesai tuh pekerjaannya gitu. Jadi jawabannya C. 57. Berikut ini ada tahapan perumusan kontrak sampai dengan pernyataan kontrak, perumusan kontrak, perencanaan persiapan perumusan kontrak. Selanjutnya, next, menyusun rancangan kontrak, finalisasi rancangan kontrak. Tahapan yang benar adalah menyusun rancangan kontrak, finalisasi rancangan kontrak. Nomor D, 1 dan 2 tadi mana? Perencanaan perumusan kontrak. Ini persiapan perumusan. Oke, lanjut. Dia nyusun rancangan kontrak, dia finalisasi rancangan kontrak.
3 dan 4 kayaknya gandeng ya. Ini benar nih. 3 dan 4 ini gandeng ini. Ini benar nih. Nah, tinggal 2 atau 1 nih yang ini. Boleh naik lagi? Mohon maaf. Apakah perencanaan atau persiapan perumusan kontrak? Ayo. Tata cara tahapan perumusan kontrak. Persiapan perumusan atau perencanaan perumusan? Bisa dibantu? Persiapan atau perencanaan? Kalau yang 3 dan 4 tadi udah benar. Ayo. Rencana itu rencana. Coba dibuka pada saat penandatangan kontrak. Nah, ntar dilingkarin dulu nih 57 nih. Nah, 57 dilingkarin dulu nih. Ya, tahapannya kan ada tuh persiapan untuk perumusan kontrak. Jadi sebelum finalisasi, ya kan, boleh diturunkan. Nah, ini finalisasi rancangan kontrak ini. Ini finalisasi ini bener nih, 4 nih. Nah, penyusunan rancangan kontrak ini jelas sebelum finalisasi. Nah, yang depan tadi mau persiapan atau perencanaan. Ini A udah hilang, B udah hilang. Tinggal B atau C jawabannya. Persiapan atau perencanaan. Oke ya, PR ya. Persiapan perumusan kontrak. Persiapan perumusan kontrak. Coba dinaikkan lagi, halo. Persiapan perumusan kontrak. 2 berarti. Oke. 2, 3, 4. Berarti jawabannya berapa? Nah. Lanjut 58. Pekerjaan pembangunan gedung pembelajaran terpadu Madrasah Aliyah Negeri ABC senilai 9,8 M telah dilaksanakan serah terima pertama. Berarti ada PHO, Professional Handover. Ya, untuk pertama kalinya tanggal 11 November 2020. Pada tanggal 11 Februari 2021 terjadi kerusakan plafon di gedung tersebut. Berarti masih masa pemeliharaan kan? Ini kan 11 November nih. November, Desember, Januari, Februari. Namanya gedung 9,8 M pasti minimal masa pemeliharaannya 6 bulan. Ini di masa pemeliharaan. Ada kerusakan di gedung tersebut dan PPK telah menyampaikan permohonan pemeliharaan kepada CPPN, tetapi tidak ditanggapi sampai akhir masa pemeliharaan 180 hari kalender setelah serah terima pertama. Tindakan yang tepat dilakukan oleh Budi selaku PPK adalah A. Memperpanjang masa pemeliharaan salah, B. Mengenakan denda, ngapain didenda, C. Mencairkan jaminan pemeliharaan ke kas negara, D. Memperbaiki kerusakan dengan honorarium PPK. C. Charlie. Oke. 59. Lingkup pelan-pelan. Lingkup kontrak dengan paket renovasi gedung sekolah antara PPK dengan penyedia PTX. Kontraknya adalah renov gedung sekolah. Ya, PPK dengan penyedia PTX. Ada ruang kelas, lab, dan kantor di SD Negeri Y dengan nilai fisik 3 gedung tidak termasuk PPN, masing-masing senilai 4,5 M, 3 M, dan 2,5 miliar. Jadi ketemu berapa tuh? 10 miliar ya? 10 miliar, oke. Hingga akhir jadwal kontrak pekerjaan baru mencapai kemajuan 95%. Disebabkan gedung lab yang masih belum selesai hingga finishing. PPK memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan kontrak hingga berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani PPK 10 hari kemudian sejak tanggal rencana penyerahan pertama. Jadi dari PHO dia masih nambah 10 hari. Ya kan? Karena nggak selesai tadi. Penyedia PTX lanjut di bawahnya dalam hal ini dikenai sanksi dengan denda keterlambatan yaitu sebesar, nah Bapak Ibu, denda keterlambatan 1% 1 per mil. Ya kan? 1 per mil per hari kali kontrak atau bagian kontrak, ya kan? Nah, kita naik lagi. Halo, naik lagi. Iya. Nah, yang tidak selesai mana dia? Pada hingga akhir pekerjaan baru mencapai untuk gedung lab. Gedung labnya masih 95%, tapi yang lainnya sudah.
gedung labnya berapa M? 3M. 3M, ya kan? Ayo coba dikalikan 3M. 3M dikurangi per 1000 berarti kan dikurangi nolnya 3 kan? Berarti 3 satu dikalikan 300 juta ya? 300 juta. 300 juta nih ya, 1 kali 300 juta kan? Iya. 1 per milnya berarti 1 per mil per hari. 1 per hari. 1 per mil per hari. 3M kali 3 miliar. Berapa itu, Bu? 1 juta, 30 juta. Berapa ratus? 30.000. 1 dibagi 1000, ya kan? Dikalikan 3 miliar. Kan sama dengan dikalikan 300 juta. 1 per milnya. Kok banyak banget? Kok banyak sih, Bu? Kok banyak sekali? 1 per mil per hari kali kontrak. 1 per mil per hari kali kontrak atau bagian kontrak. Itu perharinya. Perharinya jadi kena berapa tuh? Bisa nggak? Cepet. 1 per mil kali 3 miliar, ya kan? Itu baru per hari loh. Kalikan 10. 3 juta, 3 miliar tuh nolnya 9 kan? 3 juta dong sehari dong. 3 juta sehari kali 10, 30 juta. 30 juta, betul. 3 juta kali 10. Bisa turun lagi? Halo? 30 juta. Nah, sebenarnya ya, dari angka 10 hari dan 3 miliar udah ketahuan sih. Gak usah ngitung. Sama juga kita pernah kayak gitu ya. Kadang-kadang begitu ketemu angka ngitung udah panik gitu. Dah 30 juta. Karena kenapa dia bagian kontrak bukan dari total kontrak? Karena kan gedungnya sendiri-sendiri tadi. Ya. Oke, 60. Serah terima hasil pekerjaan dalam pengadaan barang jasa pemerintah dilaksanakan dengan ketentuan Hannover nih. Setelah waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak berakhir, setelah waktu pemberian kesempatan pekerjaan terakhir, setelah pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak. Nah, ini kapan hari muncul ini? Jadi setelah penyidik mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK yang Oke, berarti jawabannya adalah setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam kontrak. Charlie ya? Iya. Oke, 61. Apabila PPK telah menerima surat pengajuan serah terima dari penyedia, maka hal yang harus dilakukan oleh PPK adalah PPK yang dilakukan ketika ada penyedia mengajukan, bro kita mau PHO, maka PPK meminta kepada penyedia mengajukan permintaan tertulis. PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dapat dibantu oleh konsultan pengawas, tim ahli atau tim kes. Oke, kita simpan yang B. Ya. PPK dan penyedia menandatangani berita acara, jangan ditandatangani dulu. Setelah penandatangan berita acara, PPK melakukan jangan. B. Ya. Ya, 62. 62 boleh naik. Pembangunan asrama sabar. Pembangunan asrama mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ABC 2021 dengan nilai baku 32N dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh PPK dengan melihat hasil evaluasi kinerja penyedia sebelumnya pada tahun 2020. PTA menjadi pemenang pada paket pembangunan gedung. Boleh di bawahnya? Halo, Mas Bibit? Asrama mahasiswa dengan nilai yang sama dan bernilai baik melalui penilaian kinerja. Boleh nggak tunjuk langsung karena begitu? Nggak boleh ya, Bu? Nggak boleh, karena dia konstruksi.
Tapi kalau repeat order untuk konsultannya boleh. Ini ceritanya itu kan pemenangnya langsung tunjuk langsung karena kondisinya kan harus kahar, bencana kayak gitu. Ini nggak boleh tunjuk langsung. Bu, yang boleh repeat order itu konsultansi ya, Bu? Gimana? Yang boleh untuk repeat order itu konsultansi. Iya. Itu keluar kapan hari soalnya itu? Iya, repeat order itu hanya untuk jasa konsultan. Di modul nggak dimunculkan ya, karena nggak ada. Nah, repeat order itu khusus untuk jasa konsultansi boleh dilakukan. Karena gini, untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, kayak bikin kelas baru di sekolah-sekolah kayak gitu toh. Kan ada konsultan perencana tuh yang kecil-kecil, ya kan? Terus besok lagi ada konsultan perencana lagi, kok sama bikin gedung baru sekolah, RKB ruang kelas baru. Wes lah konsultan perencananya sing dek wingi wae wong meh podo. Nah, itu istilahnya adalah repeat order. Maka dan repeat order itu bolehnya sampai 2 kali. Jadi repeat order engko neh lagi, ntar lagi gitu. Nah, jadi apa namanya si penyedia satu ya, si penyedia ini, si jasa konsultan ini boleh mendapatkan satu pekerjaan di tempat yang sama secara berturut-turut itu bisa sampai 3 kali. Satu berdasarkan seleksi, yang kedua repeat order, yang ketiga repeat order. Itu repeat order. Oke. Ye. Dapat ya, niki Bu. J. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Sengah. Bapak jadi malu. Ini privat nih, kali Budian. J, Bapak. Budian itu lulus malih, menjadi dadosaken camat. Malah mau jadi camat, nggih. Lah, cuman beliau ini Pak keluar masuk katanya ditimbali Bu Bupati. Alasan mawon niku. Bapak. Bukan Budian serius. Ini kemauan ingin tahunya tinggi dalam segala hal. Siap. Ya. Oke. Kemarin kurang sedikit, Budian. Saya tinggi. Iya. Halo? Putus-putus ya Budian ya? Halo? Ya. Baik, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Sebentar, Pit, aja tunggahke, Pit. Jadi gini, ini soalnya belum terjawab nih. Ini ceritanya PPK tadi melakukan tunjuk langsung karena alasannya si penyedia itu pernah membuat gedung asrama yang sama, ya, baik nilai maupun baik nilainya yang sama dan bernilai baik atau berkinerja baik. Tapi bukan itu alasannya untuk bisa melakukan tunjuk langsung. Ya. PPK melaksanakan kontrak menginformasi penilaian kinerja penyedia. Pernyataan yang pernah di bawah ini adalah, nah, repeat order hanya untuk jasa konsultan. Betul ya, pernyataannya ya. Penilaian kinerja hanya digunakan untuk pengadaan langsung. Salah, penilaian kinerja itu untuk semuanya. Penilaian kinerja harus melalui sikap, tidak harus. Penilaian kinerja dilakukan oleh Pokja, tidak. Penilaian kinerja itu bisa oleh PPK, bisa juga oleh Pokja. Jadi statement ini yang paling tepat adalah justru yang A. Repeat order hanya untuk jasa konsultan. Oke. Ada pertanyaan, ada diskusi? Ini Pak Burhan hadir nggak ya? Enggak, tak laporin kepalanya nih kalau nggak hadir nih. Saya mah megang kepalanya aja lah. Kalau nggak mau nih, Bu Desi hadir. Direktur rumah sakitnya baru ya Mbak? Mbak. Hari ini baru pelantikan. Dwi, Mbak Dwi, keren. Tuh,
Bu Ulfa baru gabung, ya. Enggak, Selamat Bu. Bu Desi. Mau pindah, Bu. Ya, Bu. Bu, saya pindah HP ya, Bu. Oke, enggak apa-apa, monggo. Monggo Bu Ulfa. Oke. Bu Desi selamat ya. Sampaikan ke Bu Dwi, selamat mana Injil. Ya, Bu. Senang saya. Beliau lulus dari PBJ nanti bareng di kelas saya itu. Oh, iya. Bu Desi harus lulus. Kalau enggak nanti jadi camat kayak Bu Dian di Jombang. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nomor 63. Dalam pelaksanaan kontrak pembangunan gedung kantor satu atap Kabupaten Danau Sentarum terjadi perubahan spek pada saat pelaksanaan pekerjaan dikarenakan material kayu jenis A ukuran 8x8 tidak ada di pasaran. Jadi ini ada perubahan spek karena ternyata di pasaran ada material yang tidak ada. Berbeda saat survei perencanaan tahun lalu sehingga dilakukan perubahan spek. Untuk penentuan perubahan spek ini PPK melaksanakan penelitian bersama perencana, pelaksana, pengawas, dan tim teknis. Dalam waktu 5 hari kalender dapat diputuskan perubahan spek menggunakan kayu di atasnya. Kayu jenis B yaitu ukuran 8x8 cm. Tapi jenisnya berubah. Ukurannya sama tapi jenisnya jadi B. Sebagai PPK menetapkan peristiwa ini sebagai keadaan kahar? Bukan. Keadaan darurat? Bukan. Wan prestasi? Bukan. Ini nanti disebutnya peristiwa kompensasi. Ya. Jadi jawabannya bravo. Yang kayak gini kan di modul nggak ada ya. Nggak ada, Bu. Pantes banyak yang nggak ngerti ya. Kenapa kompensasi, Bu? Karena gini, jadi itu suatu perubahan yang bukan karena kesalahan penyedia. Ya. Jadi wajar dong kalau penyedianya dapat upgrade dari harga tersebut. Masa kualitas B ataupun kan tadi ceritanya di atasnya kan kualitasnya kan. Masa kualitasnya dinaikkan, harganya tidak diberikan kenaikan, bukan zolim kita. Tapi itu bukan kondisi kahar, itu bukan kondisi darurat juga. Itu bukan wan prestasi. Gitu. Oke? Ya. Oke. Lanjut. Boleh 64, Mas Pipit? KPA pada Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan KPA pada Politeknik Transportasi Sungai. Jadi nama tempat OPD-nya itu Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, gitu. Di sebuah kementerian ABC telah menerapkan SK tim penyelenggara swakelola. Jadi tim penyelenggara swakelola itu yang menetapkan adalah PA atau KPA. Kalau tim pendukung itu baru PPK. Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum tahun 2022 dengan jumlah anggota tim penyelenggara swakelola sebanyak 17 orang yang terdiri 3 tim. Tim swakelola itu ada 3 tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Berdasarkan hasil review tim persiapan, pelaksanaan kegiatan membutuhkan tenaga ahli teknis atau narasumber yang tidak dapat dipenuhi dari boleh naik lagi Mas Pipit? Dari internal. Berapa jumlah maksimal tenaga ahli yang diperkenankan? Yang dibutuhkan tadi tenaga. Jadi gini caranya. Kan tipe 1, swakelola tipe 1, itu tenaga ahlinya jika kurang boleh ngambil dari luar, tetapi maksimal 50%. Oke, dari apa? Dari tim pelaksana. Sekarang naik lagi. Mas Pipit naik dulu, naik lagi. Mas Pipit. Naik, bukan turun loh ya, naik. Ya. Coba cek tim pelaksananya ada berapa? Ada 12, betul ya? 12 orang tim pelaksana. Maksimal jadi bolehnya berapa? 6. Ayo ke bawah lagi. Mas Pipit, turun lagi, yuk. Tuh, ada kan? Maka maksimal itu 50% dari tenaga tim pelaksana yang diperkenankan untuk ngambil dari luar. Jadi ada 6 orang. Punya gambaran? Iya. Ya, oke. 65.
salah satu kegiatan pada tahap persiapan swakelola adalah melakukan review terhadap spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja terkait dengan kegiatan tersebut, maka yang tidak tepat di bawah ini adalah ini tahapnya persiapan nih. Dia melakukan review spek, tapi ada pernyataan yang tidak tepat. A, pada swakelola tipe 1, penyelenggara swakelola melakukan review atas spek yang didasarkan pada target kesalahan yang dicatat dalam DIPA. Tim penyelenggara swakelola melakukan review. Yang melakukan review siapa? Bukan tim penyelenggara kan? Ada tim persiapan kan? Pada tipe 1, tim persiapan melakukan review atas spek yang didasarkan pada target kesalahan yang tercantum dalam DIPA DPA. Oke, yang di A salah, yang di A salah, ya kan? Yang di B benar. Ini yang cari yang salah kan? Yang tidak tepat kan? Iya. Ya. Yang B ini benar, yang C ini benar, yang D ini tim persiapan benar. Yang salah berarti yang A, tim penyelenggara. Jawabannya adalah alfa. 66. Bapak Ibu udah nge-print out ini kan? Di-print out kan? Sampun. Sampun G, tinggal dicoret-coret ya. 66. 66. Lalu naik lagi, Mas. Sik toh 66. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bekerja sama dengan UGM melakukan penelitian pengembangan vaksin merah putih untuk penanganan pandemi COVID-19. Kepala BRIN sebagai penanggung jawab anggaran dan UGM sebagai pelaksana swakelola. Bagaimana pelaksanaan kegiatan swakelola tersebut diinformasikan? Tipe berapa dulu nih? Tipe 2. Ya, tipe 2. Berarti tipe 2 itu ada MOU dulu, ya kan, antara PA dengan PA, ya kan? Kemudian PA di UGM, rektornya UGM membuat satu tim pelaksana, ya kan? Kemudian si BRIN membuat tim persiapan dan tim pengawas, ya kan? Nah, kemudian kontrak ditandatangani antara PPK di BRIN dengan ketua tim pelaksana di UGM. Sudah punya gambaran? Ya. Oke. Bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut dipastikan? A. Dilakukan penandatangan MOU antara kepala BRIN dengan rektor. Oke, naik lagi Mas Pipit. UGM tentu saja ditandai dengan penandatangan kontrak antara kepala BRIN dengan rektor. Boleh nggak kontraknya langsung ditandatangani oleh itu? Nggak boleh. Ya, ini salah nih. Kalimat pertama tadi udah bener nih. Ditandatangani rektor UGM salah. B. Dilakukan penandatangan MOU antara kepala BRIN dengan rektor UGM tentu saja ditandai dengan penandatangan kontrak antara kepala BRIN dan ketua tim pelaksana. Mungkin kepala BRIN-nya sebagai PPK, boleh. Disimpan dulu nih. Yang penting udah bener sama ketua tim pelaksana. Mungkin kepala BRIN-nya sebagai PPK-nya, karena dia nggak ngangkat PPK mungkin. C. Dilakukan penandatanganan MOU antara kepala BRIN dengan rektor UGM, substansi ditandai dengan penandatangan kontrak antara PPK BRIN dan rektor UGM. Ini malah salah nih. Rektor UGM-nya sebagai, kan ada tim pelaksana tadi, jadi PPK dengan UGM, rektornya salah. D. Dilakukan penandatangan MOU antara kepala BRIN dengan rektor UGM, betul, kalimat itu betul. Untuk selanjutnya tidak lanjut dengan penandatangan kontrak antara PPK, BRIN, dan ketua tim pelaksana. Yang paling tepat adalah delta. Oke? Iya. Ya. 67? Ini kayaknya sampai 70 aja deh kayaknya nih. Ntar yang 10 saya ini deh, saya rekam aja ya. Dalam pelaksanaan pekerjaan secara swakelola, pembayaran dilakukan dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku di lingkungan KLPD. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran kontrak swakelola antara lain komponen pajak 11% dan PPh. PPh boleh nggak masuk di dalam di dalam penghitungan? Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Ini kontrak swakelola nih. Pembayaran berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam PNBP. Boleh, benar. Pembayaran sudah diperhitungkan keuntungan. Swakelola kok ada keuntungan? Enggak kan? 2 dan 3 pasti jangan milih. Pembayaran berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh benar tadi.
pembayaran berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam PNBP. Boleh. Jadi kalau misalnya kita nitip diklat ke Badiklat BPK kayak gitu, kita bayar berdasarkan tarifnya mereka. Benar. Nomor 2 benar. Nomor 3 tadi yang salah ya. Jangan pernah ada yang nomor 3 nih. Nomor A itu udah pasti jelas salah nih. Pembayaran tidak ada unsur keuntungan, profit sama sekali. Betul ya? 3 dan 4 jangan ada nih. Berarti A dan B itu udah salah tuh. Pembayaran tidak ada unsur keuntungan namun ditambahkan komponen manajemen fee pelaksanaan swakelola. Gak ada fee. Ya kan? Yang benar nomor 1 dan 2 doang tuh. Berikut ini hal yang Loh, Bu, berkenaan dalam nomor 1 katanya tadi BPH nggak boleh. Oh, Nomor 1 PPH. ada BPH. Iya, nggak boleh ada PPH. Terus turun dulu deh. Ada nggak jawabannya cuman? Oh, tapi kalau saya komponen manajemen fee kok ada ya? Yuk naik. Berarti ada satu lagi nih. Satu tadi nggak boleh, yang ada satunya hilang. Boleh turun lagi? Sorry, Mas, sorry. Ini dia jelas hilang ya. Jelas wassalam ya. Oke, naik yuk. Iya. Ini satu nggak boleh. Ini pembayaran berdasarkan 2 tadi kan bener kan? 2 bener. Yang 1 salah. Yang 4 berarti bener. yang ada satunya kan salah semua. Ya, yang 4 ini tadi kan benar. Pembayaran tidak ada unsur keuntungan kan benar. Iya, 24. 24. Boleh turun lagi? Nah, ya wis bener toh. 2 dan 4 toh? Oke. 68. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas terhadap pelaksanaan swakelola akan menjadi dasar PPK dalam melakukan penilaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan swakelola dan oleh tim pelaksana. Salah satu ruang lingkup penilaian kinerja adalah tingkat respon dan komunikasi yang efektif yang diberikan oleh pelaksana swakelola dalam penyelesaian atau melaporkan setiap perkembangan dari pelaksanaan swakelola. Hal tersebut termasuk penilaian kinerja dalam aspek sebagai berikut. Aspek apa tuh? Ini penyelesaian pelaporan. Respon, komunikasi yang efektif, kemudian dalam pelaksanaan penyelesaian atau melaporkan setiap perkembangan. Dia aspek apa? Ayo. Waktu pelaksanaan masuk. Pelayanan, akuntabilitas, kualitas dan kuantitas pekerjaan. Ini titik beratnya pada melaporkan itu. Ininya respon komunikasi yang efektif. Dia tingkat respon dan komunikasi yang efektif. Komunikasinya. Dalam penyelesaian atau melaporkan setiap perkembangan. Lebih ke bukan kualitas dan kuantitas sih, ya kan? Mungkin aspek layanan malah. Nah, betul kan? Karena kayak ya di tingkat layanan ketika dia responnya bagaimana? Iya. Oke ya, layanan ya, bravo. 69 boleh naik, Mas Bibit. Dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola tipe 4 dengan Pokmas ya, berarti ya. Apabila tim pengawas menemukan penyimpangan di lapangan, maka tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pengawas untuk mengambil tindakan destruktif. Nggak boleh dong. Tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK mengambil tindakan korektif, betul? Betul. Yang destruktif hilang, tinggal ini atau ini. Tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PA atau PPK, PA atau KPA untuk segera mengambil tindakan korektif. Harusnya kepada PPK, bukan kepada PA KPA. Jawabannya bravo. Oke, clear? Oke. Terakhir, udah pas banget kan. Risiko dalam pengadaan barang jasa swakelola berupa terjadinya kekurangan volume pekerjaan merupakan jenis risiko pada tahapan pelaksanaan atau risiko pada tahapan serah terima. Kekurangan volume atau pengawasan. Tahap apa? Risiko kurang volume. Itu risiko apa? Pelaksanaan dong. Ya. Iya. Jadi risikonya pada tahap pelaksanaan. Seperti itu contoh-contoh soalnya dan cara membahasnya. Cara menganalisis soalnya juga. Kira-kira. Oke, bisa stop